Se- Suka dukanya. Mungkin dari perjalanan dulu kali ya. Kalau mau ngomongin perjalanan tuh sebenarnya agak lumayan panjang ceritanya, tapi singkatnya waktu itu memang kebetulan mama aku itu agensi iklan gitu. Terus dari kecil memang udah ditawarin iklan sama mama, tapi nggak pernah tertarik dan nggak pernah mau ikutan sampai akhirnya pas zaman-zaman kuliah tawaran itu selalu datang ke aku gitu. Sampai akhirnya pas mau lulus kuliah aku mikir nggak ada salahnya buat nyoba. Nggak ada salah buat nyoba, akhirnya aku nyoba casting iklan awalnya, barulah langsung pertama kali diterima di iklan itu. Dan aku mikir apakah itu kebetulan atau enggak. Makanya akhirnya aku mencoba casting-casting lainnya lagi, iklan, ternyata dapet terus. Sampai akhirnya ada agensi iklan yang menawarkan aku casting film gitu. Awalnya memang bisa dibilang cuman coba-coba aja karena nggak ada ketertarikan di dunia ini gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu ada casting film buat satu lagi tapi nggak keterima, tapi malah ditarik ke castingan film satunya lagi. Jadi kayak sebenarnya satu gedung yang sama tapi beda beda ruangan doang gitu. Pas mau pulang tiba-tiba ada direktur film yang lihat aku pengen castingin dia gitu. Udah akhirnya tiba-tiba keterima di situ. Itu film pertama aku dulu banget 2015 seingat aku. Sama Bang Ocai. Cuman minor role doang. Sampai akhirnya aku ngerasa acting itu mulai membuat aku penasaran. Sampai akhirnya aku malah mencoba dan mencari castingan film lainnya dan malah nggak keterima. Tapi itu nggak ngebuat aku jadi berhenti untuk casting. Karena rasa penasaran itu kayak udah lumayan ngebuat aku jadi terus mencoba untuk casting film. Sampai akhirnya kelar kuliah dan aku ditawarin casting series di Net TV waktu itu. Itu series pertama aku, di mana aku bener-bener 1 tahun full didikastiin waktu aku untuk syuting. Full gitu, itu yang membuat aku akhirnya memutuskan untuk benar-benar terjun ke dalam dunia entertainment gitu. Walaupun lika-likunya banyak ya, karena bisa dibilang acting itu bukan hal yang pernah aku pelajari sebelumnya. Bisa dibilang aku belajar sambil nyemplung gitu. Banyak banget kendala, kesusahan, bentrok sama cara berdialog, terus cara mengeluarkan emosi, sama director pun juga aku sulit untuk mengeluarkan apa yang diminta director waktu itu gitu. Sampai akhirnya itu yang membuat aku terus belajar acting sampai ngambil kelas teater dan kelas acting. Ya, teater dan kelas acting. Itu kayaknya di sela-sela lagi syuting series itu deh. Setahunan itu penuh aku bener-bener kayak digembleng gitu, belajar sambil syuting dan sambil mengambil kelas teater dan kelas acting di saat itu. Itu yang membuat aku akhirnya kayak lumayan nge-push limit aku banget sih dan skill aku banget dalam dunia acting di situ. Hmm. Eh, Sebenarnya karena aku memang udah cinta banget sama dunia acting, aku tetap nggak akan meninggalkan dunia acting ini gitu. Untuk kedepannya mau jadi apa, aku nggak akan membatasi juga sih, karena kita nggak ada yang pernah tahu. Kayak contohnya tiba-tiba aku kayak awal-awal kan di dunia ini kan juga kebetulan bisa dibilang, kebetulan yang akhirnya aku suka dan aku perdalami. Kedepannya tiba-tiba mungkin di musik gitu, nggak tahu, tiba-tiba aku suka gitu kan, terus aku perdalami lagi, aku nggak tahu kedepannya mungkin jadi musisi juga atau tiba-tiba jadi produser atau jadi business woman gitu. Aku akan terus mengeksplor apapun yang aku mendapatkan kesempatan di depannya itu sih. Next project, paling kedepannya yang mau syuting lagi itu sebenarnya series. Genre-nya berbeda dari series yang WeTV aku jalanin ini gitu sebelumnya. Ini lebih ke action. Sebenarnya udah jalan season 3 sih. Pasti beberapa orang udah pada tahu. Pertaruhan. Iya, itu akan jalan lagi. Terus film ada beberapa yang mau keluar kebetulan. Bahkan udah keluar sebenarnya di tahun ini dan di tahun depan. Dan aku happy-nya karena ini genre-nya beda-beda. Ada
lebih ke festival. Jadi aku jadi karakter Bisutuli di situ. Sempat tayang di Jakarta World Cinema di GI ya CGV GI waktu itu. Sama nanti akan ada horor tapi thriller based on legenda mitos kepercayaan kita yang dijadiin horor. Terus sama satu lagi horor yang udah lama banget produksinya sebenarnya. Bisa dibilang itu perdana aku peran utama. Produksinya itu tahun 2018 kalau nggak salah. Dan baru akan tayang di 2025. Lama banget, lama banget. Apa jam yang gak nentu, nah gimana sih bagi waktu sama hangout bersama suami gitu kan? Oke. Kan susah ya. Iya. Sebenarnya kalau sama pasangan sih gampang banget karena kan kita ketemu di rumah. Ketemu di rumah, ngobrol, kalau ada waktu pasti makan bareng, sempetin sebelum berangkat kerja pasti breakfast bareng. Bahkan kita juga suka yang namanya ngejalanin olahraga bareng, kita lagi suka tenis bareng gitu, kadang-kadang berkuda bareng. Jadi apapun hobi kita, kalau bisa dilakuin bareng ada waktu pasti kita akan jalanin bareng sih. Tantangan gak sih dari suami kan karena kan Pantangan kayak makanan ya jadinya. tantangan gitu. Maksudnya kayak Larangan mungkin, pantangan. Iya. Gak ada lagi, maksudnya kayak bisa dibilang pasangan aku ini sangat tahu pekerjaan aku seperti apa gitu. Dan aku juga selalu cerita pekerjaan aku ini seperti apa. Bahkan sampai cerita dalam suatu proyek pun juga aku ceritain. Jadi dia tahu apa aja yang akan terjadi di dalam sebuah film atau series itu gitu. Dan dia pun juga akan nonton nantinya, jadi nggak akan ada yang ditutup-tutupin juga. Dan itu sih yang ngebuat aku jadi akhirnya dalam pengambilan karakter nggak terbatas mungkin bisa dibilang ya gitu. Walaupun memang ada hal-hal malah kalau dari akunya sendiri yang membatasi jadinya, bukan dari dianya gitu. Mungkin karena memikirkan diri akunya juga, aku nggak bisa adegan ini atau kayak mungkin memikirkan dianya juga gitu. Akhirnya mungkin batasan itu timbul dari akunya sendiri bukan dari pasangan aku.